Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu kayaknya suara istri saya lagi ngajar mak-mak itu di majelis taklim. Nur Hasanah. Kencang juga suaranya. Gimana penonton, sehat ya? Moga-moga sehat, yang sakit moga-moga saya doakan ya, kami doakan supaya cepat sembuh ya. Dan kalau sudah sembuh nanti betul-betul digunakan kesehatan itu untuk amal soleh ya. Yang belum punya jodoh, saya doakan ya supaya cepat Allah anugerahkan pasangan hidup yang soleh dan soleha. Dan yang mau bercerai, usahakanlah jangan bercerai kalau bisa. Tapi kalau memang nggak bisa dipertahankan, itu adalah satu langkah yang halal ya, meskipun dibenci oleh Allah, yaitu perceraian. Dan yang belum nikah, jaga ya, kesucian diri, jaga pergaulan ya, jangan sampai kontak kulit ya, dengan yang bukan mahramnya. Nikahu nisfuddin, nikah itu separuh dari agama. Tapi sebelum pernikahan terjadi itu jangan pacaran ya, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Dan yang suka berzina, stop ya. Waktu berjalan terus, waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali, dan tersisa waktu-waktu hari ini adalah untuk tobat ya. Memang kita sadar ya, hidup itu tidak seperti yang kita inginkan jalannya. Hidup tidak seperti yang kita rencanakan, hidup tidak seperti yang kita bayangkan ya. Hidup tidak seperti yang kita kalkulasikan, hidup tidak seperti yang kita planningkan ya. Tapi hidup juga bukan seperti yang kita bayang-bayangkan, bukan yang seperti kita imajinasikan, tapi hidup seperti yang kita jalani saja. Tadi sebelum saya jualan bubur jam 6 itu saya lihat video yang menarik ya. Ucapan salah satu tokoh Nasdem, Partai Nasdem katanya nggak bergabung dengan kabinet Prabowo. Tapi meskipun nggak bergabung, itu mendukung pemerintahan Prabowo Gibran sepenuhnya loh. Gimana sih? Yang penting pikiran-pikiran kita, kontribusi pemikiran kita itu dipakai ya oleh kabinet Prabowo Gibran daripada bersatu secara fisik ya. Jadi ini jenis kelamin dari Nasdem itu nggak jelas ya. Jadi dia oposisi bukan ya, karena dia ingin mendukung sepenuhnya, ya kan? Oh bukan istri saya tuh, ketawanya nggak gitu. Ustazah Fitri kayaknya. Keganggu jadi. Nah kita sayangkan ya posisi politik dari Nasdem ya. Ya dia katanya mendukung pemerintahan sepenuhnya, tapi tidak bergabung, dan memang nggak mau bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran ya. Jadi ini posisi yang paling aman kalau sikapnya seperti bunglon seperti ini ya. Sama dengan sikap PKS itu juga kan nggak jelas. Dia setelah 10 tahun melakukan oposisi bersama Demokrat itu sekarang dia bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Alasannya, perhatikan alasan salah satu tokoh PKS. Karena kalau kita nggak bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, berarti kita nggak bisa membangun negeri. Coba. Itu kan dia melakukan simplifikasi, seolah-olah membangun negeri itu hanya lewat jalur politik dan harus bersekutu dengan penguasa. Padahal ada jalur pendidikan, jalur ekonomi, jalur budaya, jalur di luar pemerintahan, itu semuanya juga dimaksudkan untuk membangun negeri. Jadi terlalu sederhana cara berpikir PKS dengan cara meninggalkan Anies Baswedan, ya kan? Dan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi ini satu posisi politik yang aneh yang kedua. Yang ketiga, posisi politik yang aneh juga dilakukan oleh Demokrat yang 10 tahun itu beroposisi ya. Gara-gara Anies lagi dia meninggalkan Anies pada karena tidak jadi bersekutu dengan Anies, AHY itu tidak dipilih oleh Anies atau oleh Nasdem
dan PKB, tapi yang dipilih menjadi calon wakil presiden adalah siapa itu, Muhaimin Iskandar. Akhirnya SBY mutung, ya, dan meninggalkan Anies Baswedan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju dengan alasan Anies Baswedan itu punya sikap yang tidak etis gitu terhadap kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat. Tetapi SBY atau Demokrat lupa, ya, dia bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau Prabowo Gibran ketika Gibran itu juga melakukan pelanggaran etis, ya, lewat jalur Mahkamah Konstitusi yang direkayasa oleh pamannya, dan terbukti nanti dalam Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman yang meloloskan Gibran yang sekarang menjadi wakil presiden dari Prabowo itu dipecat, ya kan? Jadi pelanggaran-pelanggaran etis yang di depan mata itu seolah-olah dihilangkan, dianggap tidak ada oleh SBY, hanya semata-mata ingin meninggalkan Anies yang melakukan pelanggaran etik. Jadi ini juga sikap politik yang tidak jantan dari Demokrat, ya. Jadi yang posisi yang betul seharusnya seperti posisi pikiran yang ditawarkan oleh Anies Baswedan. Kalau dalam pemilu itu kalah katanya, maka yang kalah itu harus jadi oposisi dan memberikan kesempatan kepada pemenang yaitu Prabowo Gibran untuk memerintah, dan biarkan harusnya Demokrat itu atau PKS itu menjadi oposisi karena dia mendukung Anies Baswedan yang kalah. PKB harusnya menjadi oposisi karena dia mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden nomor 1 yang kalah, ya kan? Dan kemudian yang harus menjadi oposisi adalah Nasdem karena dia juga mendukung Anies Baswedan dan Anies Baswedan dikalahkan dalam Pilpres. Jadi yang oposisi dalam perspektif Anies Baswedan dalam rangka proses-proses pematangan demokrasi harusnya menjadi oposisi dari Koalisi Indonesia Maju atau Prabowo Gibran adalah satu, Nasdem karena dia kalah mendukung Anies, dan kemudian yang kalah lagi adalah PKB Muhaimin Iskandar, dan harusnya dia di luar pemerintahan bersama PKB, dan yang kalah lagi adalah PKS yang harusnya dia berada di luar pemerintahan menjadi oposisi. Itu tampaknya akan sehat. Dan yang keempat yang harus menjadi oposisi adalah PDIP karena calon dari PDIP yaitu Ganjar Mahfud kalah. Jadi kalau semuanya itu menjadi oposisi yaitu PDIP, Nasdem, PKB dan PKS, mungkin ada harapan pemerintahan kita lebih baik. Lebih baik karena ada yang membayang-bayangi nanti pergerakan politik atau kebijakan-kebijakan dari Jokowi dan Gibran. Tetapi tampaknya semua ingin, ya, meluapkan syahwat politiknya dan mencampakkan nilai-nilai dan tidak mengikuti fatsun politik atau aturan permainan politik dalam demokrasi bahwa yang menang adalah pemerintah, yang kalah dalam election haruslah menjadi oposisi, sehingga kita tahu nanti perjalanan bangsa ini siapa yang melakukan kekeliruan dan siapa yang men-challenge kekeliruan-kekeliruan itu sejak awal. Karena memang ada garis yang tegas antara partai yang memerintah dan partai yang di luar pemerintahan yang melakukan oposisi. Kalau itu yang terjadi, maka ada harapan pemerintahan Prabowo jauh lebih baik daripada demokrasi yang berantakan di masa Jokowi. Tetapi tampaknya kalau semua bergabung dan hanya menyisakan PDIP, dan PDIP sebenarnya ingin bergabung tapi dihalang-halangi oleh Jokowi, dan tampaknya akumulasi kekeliruan-kekeliruan langkah-langkah politik yang akan dilakukan oleh Prabowo Gibran secara potensial itu daya rusaknya jauh lebih besar karena tidak ada lagi oposisi yang di luar pemerintahan.
kecuali mungkin tinggal PDIP. Dan kita mencemaskan ya perjalanan bangsa kita ke depan karena kemudian koalisi besar itu sudah pernah dicoba di zaman Orde Baru, di zaman Orde Lama, dan koalisi besar misalnya di Orde Lama adalah Nasakom, itu menghasilkan perang saudara dan lubang buaya dan keruntuhan ekonomi di ujung pemerintahan Soekarno. Koalisi besar, dominasi kekuasaan yang besar di era Orde Baru di zaman Pak Harto itu menimbulkan huru-hara. Mei 98 Indonesia terbakar di mana-mana. Dan koalisi besar yang menyisakan PKS dan Demokrat dalam pemerintahan Jokowi 10 tahun terakhir itu justru menurut majalah Tempo, Jokowi menarik mundur demokrasi ke belakang, dan sumbangan kemunduran demokrasi dan kemerosatan ekonomi itu betul-betul disumbang oleh orang-orang atau partai yang mendukung Jokowi, yang membuat kerusakan dalam 10 tahun terakhir adalah Jokowi didukung oleh Nasdem, didukung oleh Golkar, didukung oleh PKB, didukung oleh PAN, karena mereka semua partai-partai yang menggabung pada kekuasaan Jokowi. Selain Demokrat dan PKS, mereka lah yang membuat Undang-Undang Cipta Kerja, menyetujui IKN, menyetujui kereta cepat tanpa ada side argumen kecuali mengikut apa yang diputuskan oleh eksekutif, dalam hal ini Presiden Jokowi. Jadi sekarang partai-partai yang memiliki dosa-dosa besar di zaman Jokowi sekarang kembali bergabung untuk melakukan dosa-dosa politik yang lebih besar di zaman Prabowo dalam koalisi Indonesia Maju Plus. Jadi ada potensi kerusakan itu menjadi jauh lebih besar karena ada kata plus di situ. Sementara oposisi yang belum terbukti efektif itu akan dijalankan ya oleh partai yang tentu dikhianati oleh Jokowi dan tentu menyimpan dendam terhadap pemerintahan baru. Selama pemerintahan baru itu masih meneruskan gaya dari Jokowi dan PDIP sebagai barisan yang tentu akan bersikap keras terhadap Prabowo, tentu salah satu-satunya harapan mungkin yang bisa diharapkan. Tetapi kita tahu di dalam partai itulah koruptor juga tidak sedikit, yaitu PDIP. Itu faktanya. Dan silakan cari koruptor dari partai PDIP, cari juga koruptor dari partai Demokrat, partai PKS, partai PAN, partai apalagi P3, semua partai yang di luar pemerintahan maupun yang di dalam pemerintahan, semuanya bertanggung jawab terhadap meningkatnya korupsi yang sampai 3 kali lipat di tahun 2023 setelah 2019 menurut Indonesia Corruption Watch. Korupsi jumlah kasusnya ada 271. 4 tahun kemudian di akhir pemerintahan Jokowi, korupsi di zaman rejim Jokowi itu meningkat 3 kali lipat menjadi 791, dari 271 menjadi 791 kasus. 300% meningkat korupsi itu. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab Presiden dan partai pendukungnya atau koalisinya. Dan sekarang koalisi itu semakin besar dan secara potensial kerusakan Indonesia akan semakin besar karena posisi dari oposisi, ruang-ruangnya menjadi diperkecil atau dipersingkat atau manuver-manuvernya itu menjadi sangat terbatas. Selamat datang pemerintahan baru, siapapun presidennya, maka rakyat harus menolong dirinya sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasmir Sobron Jamila.
bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.